Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rosidi, NIM 16142024. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Klasifikasi Data Penyakit THT Menggunakan Algoritma K-means Clustering. Studi kasus RSI Siti Khadijah Palembang. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Widya Khalil, Eskom MIT, yang mana sudah membimbing skripsi saya hingga selesai. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan jurnal saya. Yang pertama yaitu latar belakang. THT terdiri dari hidung, sinus, tenggorokan, mulut, dan telinga, membentuk saluran udara yang saling berhubungan. Sehingga gangguan yang terjadi pada salah satu organ THT dapat menyebabkan gangguan pada organ yang lainnya. Penyakit THT bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti iklim, lingkungan, tempat tinggal, kebiasaan hidup kurang sehat, alergi, dan juga keturunan. Selain faktor penyakit di atas, penyakit juga dapat dipengaruhi faktor usia karena pada usia-usia tertentu penyakit dapat menyerang seseorang. Ini sering disebut sebagai ancaman penyakit berdasarkan usia. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang ada dalam mengklasifikasikan data penyakit THT menggunakan algoritma K-means clustering. Rumusan masalah. 1. Bagaimana mengelompokkan data pasien rumah sakit Islam Siti Khadijah Palembang menggunakan algoritma K-means clustering? 2. Bagaimana hasil pengelompokan data pasien menjadi 3 klaster, yaitu bayi dan anak-anak, muda dan dewasa, terakhir tua. Batasan masalah. 1. Luas lingkup data yang digunakan adalah data pasien rumah sakit Siti Khadijah Palembang dari tahun 2015 sampai 2019. 2. Jumlah klaster yang akan digunakan pada kasus ini ada 3, yaitu pertama bayi dan anak-anak, 2 muda dan dewasa, 3 tua. Tujuan penelitian. Untuk memudahkan pihak rumah sakit dalam pengelompokan data penyakit THT berdasarkan usia pasien menggunakan algoritma K-means clustering. 2. Untuk mendapatkan hasil pengelompokan data penyakit THT berdasarkan umur dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi penelitian berikutnya yang memiliki topik yang sama. Manfaat penelitian bagi RSI Siti Khadijah Palembang mendapatkan hasil pengelompokan data penyakit THT berdasarkan umur dengan algoritma K-means clustering. Metode dan algoritma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Knowledge Discovery in Database atau KDD. Knowledge Discovery in Database (KDD) merupakan penyelesaian masalah dengan menganalisis data yang ada pada database dengan data tersimpan secara elektronik dan pencariannya dilakukan otomatis seperti pada komputer. Tahapan pada proses KDD sebagai berikut, yaitu pertama selection, lalu pre-processing, kemudian transformation, lalu data mining, kemudian interpretation atau evaluation. Algoritma. Algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma K-means clustering. Algoritma K-means adalah algoritma yang mempartisi data ke dalam klaster-klaster sehingga data yang memiliki kemiripan berada
pada satu klaster yang sama, dan data yang tidak memiliki ketidaksamaan berada pada klaster yang lain. Berikut flowchart algoritma K-means. Dimulai dari star, kemudian banyaknya klaster K, lalu tentukan pusat, kemudian hitung jarak objek ke pusat, kemudian kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum, lalu ada objek yang harus dipindahkan. Jika iya, maka diulang kembali. Jika tidak, maka N. Selesai. Hasil. Berikut dari hasil dari algoritma K-means clustering menggunakan Google Colaboratory dengan bahasa pemrograman Python. Ini tampilan dari membaca data. Lalu ini adalah tampilan menghapus atribut yang tidak digunakan. Kemudian ini adalah tampilan mengubah nilai JK dari string ke numerik, karena dalam algoritma K-means clustering ini hanya menggunakan numerik. Jadi data harus diubah ke numerik. Lalu di sini tampilan mengubah nilai JK dari string ke numerik. Lalu di sini menggabungkan data awal dengan kode diagnosa, lalu menghapus kolom diagnosa. Lalu ini tampilan visualisasi data umur dan kode diagnosa. Lalu ini tampilan normalisasi dengan standar scalar. Dan ini tampilan pembuatan model dari algoritma K-means ini. Dan ini adalah deskripsi nilai pusat klasternya. Kemudian ini adalah label hasil clustering. Ini hasil dari pengklasterannya. Dan di akhir ada tampak hasil jumlah data klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Kesimpulan. 1. Data pasien yang didapatkan dari RSI Siti Khadijah Palembang dikelompokkan menjadi 3 klaster. Kemudian setiap klaster diklasifikasikan berdasarkan umur. Jika umur lebih kecil dari 15 atau bayi dan anak-anak, maka masuk ke dalam klaster pertama atau C0. Jika umur 15 sampai dengan 50 atau muda dan dewasa, maka masuk dalam klaster kedua atau C1. Dan jika umur lebih besar daripada 50 atau tua, maka masuk ke dalam klaster ketiga atau C3. Selanjutnya data diolah dahulu menggunakan metode knowledge discovery in database untuk bisa melanjutkan ke tahap penerapan menggunakan bahasa pemrograman Python. 2. Dari hasil analisis, pada penelitian ini, data yang digunakan real dari RSI Siti Khadijah Palembang dengan jumlah data 3.366 data yang dikelompokkan berdasarkan umur pasien, sehingga data umur pasien diklasterkan menjadi 3, yaitu pada klaster pertama C0 dengan umur lebih kecil dari 15 atau bayi dan anak-anak, yang mana mendapatkan hasil 1072 data atau dapat dipresentasikan 27%. Pada klaster kedua C1 dengan umur 15 sampai 50 atau muda dan dewasa yang mendapatkan hasil 1171 data atau dapat dipresentasikan 39%. Dan pada data ketiga, C2 dengan umur lebih besar dari 50 atau tua yang mendapatkan hasil 1123 data atau dapat dipresentasikan menjadi 34%. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.